Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul, gamer santai no game no life cuy. Masih di Kukiran Kingdom lagi, yang dimana di video kali ini gue pengen coba ya kasih lihat ke kalian ya, kalau misalkan di sini tanpa harus power gede, yaitu sekitar 1 jutaan, kita udah bisa nyampe di rank PvP master. Nah ini gue udah nyampe di master 1 dengan line up seperti ini cuy. Nah ini dia, dan powernya itu 764. Sebenarnya masih bisa dinaikin lagi sih sampai ke 1 juta ya, karena gue masih ada satu untuk ramuan, yang dimana ramuannya ini bisa naikin sampai ke level 80 cuy. Nah cuman di sini gue masih bingung nih, pengen naikin siapa, karena gue masih ngincer Golden Cheese, Crimson Coral ya, dan Snapdragon, dan itu masih belum dapat. Jadi gue mau nggak mau harus nahan dulu cuy. Tadinya gue pengen coba naikin si Frost Queen dulu sih, cuma kayaknya sayang aja gitu cuy kalau misalkan dinaikin ke Frost Queen. Harusnya sih nanti gue nunggu dulu, mau nggak mau nanti ini si Frost Queen nyampe di level 50 aja kali ya. Dan ya gimana caranya gue bisa nyampe di master 1 ini dengan CP yang bisa dibilang standar ya. Caranya sih cukup gampang ya, kalian tinggal sesuaiin aja untuk line up-nya ini dengan meta yang sekarang cuy. Kalau sekarang kan metanya White Lily, terus Vetusin, terus Financier ya kan. Kalau misalnya ada Cream Brulee bisa gantiin si ini sih ya, Pitaya Dragon. Terus kalau misalnya ada Frost Queen, kalian bisa tinggal gantiin juga ya kalau misalkan pakai si Pitaya. Dan sebenarnya di sini gue pengen coba masukin sini nih Silver Bell cuy. Cuman masih belum gue build lagi nih untuk Silver Bell. Sebenarnya ini OP nih kalau misalkan udah B9 begini cuy. Tinggal di build lagi nih. Dan ya kalau misalkan ada Cream Brulee, pakai aja Cream Brulee. Terus kalau ada Branches, tinggal pakai Branches. Cuman di sini gue nggak ngambil Branches sih, gue simpen. Dan sebenarnya kita butuh healer juga ya. Kemarin ada yang komen nih line up gue sebenarnya Pitayanya ini ganti healer aja sih katanya. Dan gue sempat kepikiran pengen ganti healer juga. Kayak gini ya jadi line up ya. Ada si Pure Vanilla, Black Pearl, White Lily, Vetusin, Financier. Nah di sini kan line up gue jadi berkurang ya 600. Jadi mau nggak mau gue harus nge-push lagi untuk CP-nya cuy. Oke, kita cobain dulu di sini. Nah ini dia 400 lawan 600. Udah jelas harusnya gue yang menang sih. Dan dia ada White Lily juga cuy. Ada Ancient, 3 Ancient coy. Buset. Tuh kalian bisa lihat ya, 3 Ancient langsung kena bantai. Ya karena dia CP nya kecil sih. Tapi kalau misalkan dia build-nya benar, harusnya bisa menang cuy. Wih, Financier gue MVP cuy. Tuh di match dari White Lily gede banget. Oke. Silver Bell juga ada heal, walaupun gak gede-gede banget katanya. Dan setelah gue cek benar juga cuy. Dan gue pengen coba nge-push. Ini kayak bisa nggak ya? Pure Vanilla, White Lily, Black Pearl-nya ini level 80. Buset, level 80 semua cuy. Pantesan 1 juta ya. Ini gue coba deh. Capsaicin, gue nggak tahu kenapa dia pakai Capsaicin ya. Mungkin karena di combo samain kali. Wah, koit duluan ya. Anjir, langsung full lagi ke mati-mati dong pakai Icicle dia. Anjay, pakai Yeti ya ternyata. Pure Vanillanya juga 1.200.000 buat ngehealnya. Di match dari White Lily gue gede juga nih, 3 juta padahal. Cuman Pure Vanilla gue masih level kecil sih ya. Ya begitulah alasannya kalau misalkan kalah. Kita cari lagi di sini. Sebenarnya sih ini meta semua dia cuy. Mau nggak mau gue harus ngeriset lagi sini. Dan gue targetnya itu sampai di Grandmaster sih. Grandmaster 3 lah ya, kalau bisa. Nah tadi tuh gue diserang cuy sama yang 1 juta nih. Tapi gue bisa bertahan ya. Gak tau kenapa sih. Padahal dia dari Snapdragon, Frost Queen mungkin gak ada Ancient
White Lily kali ya. Dan ini punya dia. Gue udah jelas pasti mati sini, ada Snapdragon. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini gimana caranya bisa memakai si resource ini dengan bijak cuy ya. Nah ini, yang ini. Jadi saran gue kalau misalkan gak ada karakter yang meta-meta banget atau cookie yang meta-meta banget, kalian bisa simpan aja dulu nih untuk si Star Jelly level 80-nya. Jadi kalau misalkan udah seandainya dapat Snapdragon, Golden Cheese, Crimson Coral, nah itu kalian bisa langsung pilih tuh di antara ketiga itu. Dan yang paling worth it yang mana? Menurut gue sih Golden Cheese ya, tentu paling worth it buat dinaikin ke level 80 duluan. Karena nanti kalau misalkan Ancientnya udah pada dinaikin ke level 80, kalian bisa langsung masuk ke sini. Nah, di sini kalian bisa pilih karakter yang dimana kalian bisa nyamain sama karakter utama kalian, cuy, atau line up utama. Contohnya di sini kan ini line up utama gue seperti ini nih. Tuh. Levelnya tuh rata-rata 50 ya. Kalau misalkan gue masukin di sini, otomatis yang cookie belum level 50 itu bisa jadi langsung level 50 secara instan, cuy. Gitu. Dan di sini syaratnya itu harus level 30 dulu. Gue nggak tahu kenapa Kak. Ada syaratnya dulu, cuy. Ya di mana syaratnya ini harus nyampe di level 30 dulu baru bisa masuk ke sini. Nih. Aneh ya. Harusnya sih tanpa syarat level 30 udah bisa masuk kalau di game lain ya. Tapi di sini harus level 30 dulu, cuy. Kan sayang gitu kita naikin level 30 yang dimana padahal untuk XP-nya itu kita buat naikin di cookie utama kita, cuy. Gue agak bingung sih kenapa sistemnya seperti ini ya. Dan ya, ini karakter 4 ini udah gue naikin sampai ke level 50 tanpa menggunakan Star Jelly ya, karena dia ngikutin line up utama kan. Nah, seperti yang gue bilang, jadi untuk si resource tadi itu gunain aja buat line up utama. Jadi jangan asal kasih buat cookie yang lain ya, apalagi yang bukan meta, cuy. Oke, ini mungkin si Frost Queen nanti gue build dulu. Nanti gue bakal kasih lihat untuk gameplaynya ke kalian. Dan tips dari gue, kalau mau sampai ke master seperti ini, sebenarnya dalam waktu 4 hari atau 5 hari udah bisa nyampe ke master sih ya. Dengan cara kalian tentuin line up-nya, cuy. Yang penting ada healer, ada tanker, dan ada carry-nya. Itu udah bisa bawa kalian sampai ke master, cuy. Gitu. Contohnya kalau misalkan ada White Lily, kalian pakai White Lily. Kalau nggak ada, terus punyanya Golden Cheese, kalian bisa pakai Golden Cheese. Atau nggak punya Ancient sama sekali, emang bisa bang. Kalau misalkan nggak punya Ancient sama sekali, sebenarnya masih bisa juga sih. Contoh line up-nya tuh seperti ini, cuy. Burn cheese. Mana sih burn cheese-nya? Nah, ini dia. Kalian bisa pakai line up seperti ini, cuy. Atau kalau misalkan nggak punya legend sama sekali, pakai apa bang? Sebenarnya kalian bisa pakai Parasite sih seperti ini. Nah, ini dia. Line up tanpa legend, tanpa ancient. Dan kalau misalkan ada si Silver Bell, kalian bisa pakai Silver Bell juga di sini, cuy. Nah, seperti ini kan tuh. Dan ini menurut gua udah worth it sih ya. Apalagi kalau misalkan epic ini gampang banget di buildnya, cuy, bintangnya ya kan. Kalian tinggal nyari-nyari aja udah bisa. Dan iya, ini line up untuk F2P seperti ini. Jadi kita pakai 2 tanker dan carry-nya itu si ini nih. Si siapa? Cream Brulee, cuy, carry-nya. Atau misalkan kalian ada si ini, cuy. Nah, jadi si Sugar ini ya, ini juga worth it buat kalian pakai. Atau kalau misalkan ada Stardust, kalian bisa pakai Stardust juga buat line up F2P-nya, cuy. Dan iya, menurut gue sih seperti itu, cuy. Untuk yang F2P ya, line up-nya seperti itu kalian bisa pakai. Dan iya, kalau untuk si tracernya ini, saran gua kalian nggak perlu pakai yang bagus seperti ini. Kalau belum ada yang level tinggi, kalian bisa pakai seperti ini, cuy. Nih, yang common aja udah bagus menurut gua. Kalau yang epicnya nggak terlalu gede levelnya, kalian bisa pakai si yang ini dulu, cuy, common atau rare-nya dulu. Nah, seperti ini. Gue biasa pakai seperti ini sih.
Karena kan untuk yang ini kita bedain ya. Kita lihat samain. Ini kalau misalkan untuk yang epic nih, untuk yang Jelly Watch-nya ini dia tuh cooldown-nya tuh ada penurunan sebesar berapa nih? 17% ya. Dan ada peningkatan attack-nya 2%. Nah, kalau untuk yang common, ini dia penurunan cooldown-nya lebih gede karena levelnya lebih gede, 25% ketimbang yang ini tuh. Cuman keuntungan yang epic ini dia ada tambahan buff lain, yaitu attack peningkatan 2% itu. Tapi gue bakal pilih yang ini karena levelnya lebih tinggi. Ini 25% cuy. Jauh sama yang ini ya, 17% tuh. Seperti itu cara untuk memakai si tracernya cuy. Dan kalian tinggal pilih tracer yang bagus ya. Ini gue bakal coba pakai deh 300. Kita cari lawan yang sepadan lah ya. Gue nggak tahu ada sepadan atau enggak nih. 1 juta diumpetin lagi anjir sama dia. Gue nggak yakin bisa menang sih. Buset, bintangnya ngeri cuy, jangan. Ini kita ini aja deh. Oke. Nih, jadi seperti itu saran dari gue cuy. Dan dalam waktu 4 hari sebenarnya harusnya bisa nyampe ke master sih. Dan tanpa harus nyerang untuk yang levelnya tuh tinggi cuy. Saran dari gua ya, cari aja yang musuhnya power kecil-kecil ya, itu udah bisa win terus. Tuh lumayan ya, ini 500 sih langsung ke bantai. Wih, ada BTS anjir. Ini siapa ya BTS, lupa gua nggak kenal sih BTS. Cookie siapa ya itu BTS cuy. Line up-nya seperti ini. Mungkin nanti pitanya gue ganti ya, soalnya gue masih building dulu cuy, belum fokus ke cookie-nya. Gue lagi ngumpulin semua resource sampai banyak, baru nanti nge-building. Ya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, yang dimana di video kali ini gue udah coba kasih tips lagi gimana caranya bisa nyampe ke master ya. Sebenarnya simple sih, yang penting punya line up meta sih. Nggak punya line up meta sebenarnya bisa juga, tapi dengan catatan harus bener-bener buildnya, jangan sampai salah cuy gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gua Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Kau